Opini ini dituliskan oleh Jacque van der Kam, seorang reporter kolumnis keuangan berkewarganegaraan Hong Kong, sejak 1978 menggeluti berita ekonomi dan bisnis, sempat pula menjadi analis keuangan swasta. Awalnya kami sempat terganggu dengan judul yang sangat provokatif tersebut. Suatu reaksi wajar dari seorang warga negara yang mencintai simbol negaranya, melihatnya dipermalukan di depan mata publik Hong Kong. Namun ketika membaca baik-baik artikel tersebut, mulai terlihat di mana sumber permasalahannya. Jacque van der Kam sebenarnya meluruskan kesalahan penyebutan data ranking pertumbuhan ekonomi Indonesia di dunia. Pada lawatannya di Hong Kong, di suatu forum bisnis, Jokowi menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah yang ketiga tertinggi di dunia. Jacque dalam tulisannya membantah pernyataan tersebut, membandingkannya dengan berbagai data yang dimilikinya. Menurut Jacque, di Asia saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02% berada di ranking buncit dari 14 negara pemuncak. Kemudian bila diutak-atik pun, di antara 6 negara di dunia yang berpenduduk di atas 200 juta jiwa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di ranking bawah tengah. Kemudian bila jumlah penduduk dikurangi 100 juta lagi, ranking Indonesia tetap masih di posisi bawah tengah. Karena Jacque tidak menyebutkan, kami kemudian menjadi penasaran, bertanya-tanya. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menempati ranking keberapa di seluruh dunia? Menurut data yang bersumber dari situs tradingeconomics.com, terdapat 37 negara di dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Indonesia. Artinya, Indonesia berada di posisi ke-38, jauh sekali dari 3 besar. Dan yang sebenarnya menempati posisi 3 besar negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, menurut situs ini, adalah Islandia, 11,3%, Irak, 11%, dan Ethiopia, 9,6%. Tapi tunggu dulu, tampaknya Jacque luput membandingkan di antara negara-negara G20. Karena, bila dibandingkan di antara negara-negara G20, 20 negara perekonomian terbesar, ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia memang berada di posisi ketiga setelah India, 7,2%, dan Tiongkok, 6,8%. Di sini terlihat ada upaya penyamarataan situasi Indonesia, yang merupakan negara berkembang, dengan negara-negara G20 lainnya yang mayoritas merupakan negara maju. Jelas tidak bisa disamakan, Karen. Perekonomian negara-negara maju anggota G20 tersebut saat ini sudah berada dalam kondisi steady, yang bermakna kalaupun bertumbuh, maksimal hanya akan di kisaran 3%. Sayangnya Jacque sudah menyebut kesalahan penyebutan data oleh Presiden Jokowi tersebut sebagai suatu fake news, atau istilahnya yang lebih beken, hoax. Miris memang, ini terjadi di tengah pemerintahan Jokowi yang sedang giat-giatnya memberikan penyuluhan, memerangi berita hoax. Tapi yang lebih krusial bahwa kesalahan penyebutan data ekonomi tersebut terjadi secara vulgar di muka publik, di muka para pengusaha Hong Kong yang diharapkan mau berinvestasi ke Indonesia. Menjadi masalah bila akhirnya para calon investor tersebut menjadi urung datang ke Indonesia setelah disadarkan artikel Jacque ini. Semoga tidak terjadi. Bagaimanapun, kami berpandangan masalah ini bukan kesalahan Presiden Jokowi. Presiden adalah pemimpin politik negara yang memang tidak perlu lagi memverifikasi data yang dibisikkan kepadanya. Jelas Presiden tidak punya waktu. Lalu, apa gunanya para ahli ekonomi yang menjadi pembisik tersebut? Presiden telah dijerumuskan oleh para pembisiknya, penasihatnya, ataupun para pembantunya, menteri, yang seharusnya melindungi Presiden dengan data-data yang akurat, demi kredibilitas bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Harus ada yang disalahkan atas dipermalukannya nama Indonesia di hadapan para pembaca South China Morning Post (SCMP). Setelah melakukan penelusuran, kami lebih memilih untuk menyalahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Memang kami agak sulit ketika awalnya menduga-duga siapa sebenarnya ekonom yang membisiki soal ini pada Presiden. Sampai kemudian kami berhasil menemukan sebuah artikel di media online, link, http://http://garis-garis-miring-12-miring-12-miring-12-miring-Sri-Mulyani Sub 3 besar pertumbuhan ekonomi tertinggi dunia. Tanggal 15 Desember tahun 2016 yang berjudul, Sri Mulyani, RI masuk 3 besar pertumbuhan ekonomi tertinggi dunia.